Teman terbaik kamu, teman Pro 2 Nguliner ya, ngobrolin usaha dan juga entrepreneur pastinya. Setiap hari di jam 12 sampai jam 1 siang teman Pro 2 dan kita bakal selalu menghadirkan ya narasumber-narasumber yang pastinya bisa memberikan pengalaman baru buat kita semua teman Pro 2. Nias langsung aja di studio Pro 2 udah ada Kak Yudi Setiawan. Halo, selamat siang Kak. Halo, siang. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Kak Iya. Yudi datang dengan banyak banget teman Pro 2 ya. Hal-hal yang dia bawa karena Kak Yudi ini adalah owner Al Hijrah Coffee Box. Ya. Boleh dikenalin dulu nggak tentang Al Hijrah Coffee Box ini Kak Yudi? Oke, terima kasih Erin atas waktunya. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Yudi. Saat ini kita punya usaha atau brand UMKM Al Hijrah Coffee Box, yang mana kalau offline kita atau shopnya tuh tokonya ada di Jalan Kartini nomor 17A, Palembang, di kawasan Kampung Iwak, tepatnya di belakang Hotel Sorna Dwipa. Itu. Dan kita mulai usaha di sini di Jalan Kartini itu sejak November 2022. Oh, Udah jalan 4 tahun ya, udah jalan 4 tahun ini. Gitu. Terus untuk produk sendiri yang kita jual itu ya memang produk kopi dari Sumatera Selatan. Oke, Sumatera Pride ya. Iya. Oke, nah ini tadi dibilang sama Kak Yudi kalau sejak 2022 itu di Jalan Kartini ya. Apakah sebelumnya Al Hijrah Coffee ini udah berdiri sebelum itu kah? Sebelumnya sebenarnya sudah dari sejak 2018 kita itu sudah live lah ya. Oke. Tapi belum buka di sini. Oh, oke. Jadi kita mulai usaha itu sebenarnya malah di provinsi orang lain. Tepatnya di Provinsi Riau, di Riau. Kabupaten Indragiri Hulu ya, Kota Rengat namanya. Oh, kenapa pindah kerjaan kah? Enggak, sebetulnya kan awal mula buka di sana itu kan ya karena dulu kebetulan saya itu karyawan juga, jadi terakhir kerja atau terakhir penempatan kita dulu di sana. Sebelum saya akhirnya memilih jalan untuk pensiun dini gitu, pensiun dini. Berdiri sendiri Iya, mulai. jadi dimulailah dari sana. Dimulai dari sana. Ya sebetulnya secara Marketnya bagus. ya lumayan bagus. Karena di tanah Melayu orang tuh jadi kalau kedai kopi itu jadi tempat semua semua event. Oh iya. Mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, agama gitu. Jadi di sana mereka ngobrol ya semuanya di sana. Jadi makanya dengan itu juga saya mencoba, sebetulnya niatnya mencoba tuh. Oh, coba-coba. Iya, coba-coba dulu di sini sebelum saya pulang ke Palembang gitu kan. Nah ternyata ya itu tadi keterusan sampai sekarang gitu kan. Oke. Sekarang masih eksis lah, alhamdulillah masih tetap jalan, bahkan di sana sudah ada 3 cabang ya, 3 outlet ya. gitu, 3 outlet di kabupaten yang sama tapi di beda-beda kecamatan. Oke. Jadi kalau kita misalnya di ini satu di Ilir Timur 1, satu di Ilir di Ulu, Timur 2 ya, ya. di seberang Ulu gitu. Nah karena saya memang orang maksudnya asli Sumatera Selatan, asli Palembang, ya itu tadi berhubung kita juga ada tempat, makanya saya memberanikan diri buka di Palembang. Walaupun sebetulnya ya di Palembang ini kan namanya kota besar ya, pasti persaingan juga super ketat gitu. Di wilayah kita udah di dekat-dekat kita aja udah banyak sekali usaha yang sejenis lah bisa dibilang itu. Oke, Itu apakah ceritanya. memang ini awalnya Kak Yudi juga salah satu orang yang kalau kita bilang kayak coffeeholic juga? Ya sebenarnya karena gini, dulu waktu itu sebelum saya di Riau, saya itu pernah dinas juga di Aceh. Oh Aceh mah enak ya? Iya, kopinya tepatnya ya? di Kota Biren ya, dekat Lok Sumawe gitu, sekitaran 50 kilo lah dari Lok Sumawe. Jadi ya memang budaya orang Aceh kan ya itu tadi, kalau kedai kopi di mana-mana. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya ikut ngopi juga gitu kan. Itu ikut ngopi ya setiap hari lah, pokoknya mulai dari pagi, siang, sore, malam gitu.
Udah kayak makan nasi ya. Iya, Makan nggak nasi. lepas. Pokoknya setiap hari pasti ada minum kopi gitu. Nasi dessertnya kopi. Iya. Jadi mungkin ya berawal dari sana, tapi saya belum kepikiran dulu masih di sana. Masih sebagai konsumen gitu Iya, ya. gitu sebagai konsumen belum ada misalnya, pengen punya planning ini agenda ini. belum Padahal ada kepikiran. Gayo di situ Oh ya. iya, kalau Gayo dulu saya setiap 2 minggu ke sana. Wah. Setiap 2 minggu karena jaraknya nggak begitu jauh lah ya, sekitar 1,5 sampai 2 jam lah kalau naik mobil kendaraan umum gitu. Tuh. Tapi apa namanya beda budaya ngopi di dataran rendah sama dataran tinggi Gayo. Apakah bedanya? Kalau di dataran tinggi Gayo ya orang-orang Gayo lebih cenderung ngopinya espresso. Oh, espresso. Iya, kalau Kuat dataran ya mereka ya. Kalau di dataran raya di Aceh pada umumnya ya kopinya kopi robusta, iya, kopi iya. saring ya, kopi saring itu. Banter-banter americano lah ya. Iya, Banter-banter ya. ya jadi yang populer itu kan ini apa namanya, aduh lupa saya namanya itu. Sangar, kopi sangar, iya, kopi iya. sangar. Kopi yang Strong merakyat. banget ya. Kopi Iya, yang kayak merakyat. semua orang bisa, yang nggak Iya. kopi juga kayaknya bisa tahan itu sangar ya. Oke, ternyata emang dari situ awalnya. Iya. Terus titik kayak ketemunya, kayaknya jualan kopi bisa nih gitu. Ya. Itu kapan tuh? Mulainya ya itu tadi karena saya suka koleksi kan, sejak saya di Riau akhirnya saya minta tolong nanti kirimin teman-teman yang ada di Aceh, tak kirimin kopi. Nah terus saya eksperimen di kosan. kantor ya, di Di kantor kos. ya. Jadi akhirnya keterusan kayaknya ini ada target market nih gitu kan. Kayaknya bagus marketnya Iya. ya. Makanya saya beranikan diri ya sejak saya pensiun di 2018. Nggak ada jeda dari situ langsung saya buka gerobakan. Mulai itulah makanya namanya Al Hijrah Coffee Box. Oh iya. Gitu. Gerobaknya pun sampai sekarang masih ada. Itu walaupun meja barnya udah berganti ya. Alhamdulillah udah upgrade ya. Iya. Gitu. Tapi ini salah satu keputusan yang gede banget sih Kak. Maksudnya kayak orang-orang mungkin berpikir, wah ini seharusnya kan dengan penghasilan yang tetap bisa. Tapi terus banting setir ke dunia usaha yang kita juga tahu kadang pasang surut gitu Iya, loh. Apa yang bikin Kak Yudi tuh memutuskan untuk kayak bulat banget tekadnya tuh kayak ya udah nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau dipikir secara secara akal manusia ya termasuk istilahnya termasuk beresiko tinggi. Iya. Karena kan kita sudah punya penghasilan tetap, sudah nyaman gitu kan. Dalam konteks ya comfort lah ya, comfort zone ya. Benar. Sudah berada di zona nyaman. Setiap tanggal sekian kita nerima gaji, nggak mikirin itu. Iya. Ya itu tadi, cuman kalau kita itu tadi dengan prinsip atau dengan dasar keyakinan lah ya. Keyakinan bahwasannya ya rezeki itu kan tetap sudah diatur gitu. Ya sebenarnya kalau hidup ini asal dasarnya memenuhi kebutuhan insya Allah cukup. Cuman kalau untuk memenuhi keinginan berapapun kita dapat salary ya kan tidak bakal cukup untuk memenuhi keinginan kita. Cuman kalau untuk kebutuhan ya mungkin bukan lebih dari cukup, mungkin lebih gitu kan. Gitu. Oke. Jadi emang dengan berbekal itu ya kayak kayaknya kita pindah juga. Apakah juga karena kayak pengen pulang ke home base? Enggak juga, bahkan sebenarnya dulu waktu saya mulai usaha di sana ya namanya merintis kan. Ya bahkan sampai 2-3 bulan nggak pulang-pulang ke sini. Iya. Ini aja biasanya event Idul Adha. Saya tuh 2 tahun belakang ini aja ada di Palembang. Sebelumnya nggak pernah? Ya, biasanya masih ada di sana. Karena ada beberapa event juga. Ya karena di sini belakangan ya kita sudah banyak kegiatan, udah banyak ikut ini itu gitu. Jadi ya istilahnya jadwal atau agenda kepulangan ke sana terpaksa harus agak molor gitu. Marketnya udah terbentuk di sini Iya, ternyata kalau, ya. Jadi lumayan. Jadi sini juga butuh usaha keras juga ya kan. Manajemen waktu juga iya gitu. Kalau di sana kan sistemnya sedikit banyak udah jalan lah ya. Udah jalan. Oke. Tapi sebenarnya Kak Yudi asalnya dari Palembang atau Ya dari kalau Lahat? asal dari Palembang tetap. Palembang. Iya, lahir Nggak di ada kayak Palembang. keturunan mungkin Pagaralam atau Lahat yang kita Kalau tahu suku komoditas mah. kalau suku memang Lahat. Lahat. Tapi kan tetap lahirnya di Palembang. Kalau suku Lahat Kalau suku karena Lahat. ya dari ayah orang Lahat gitu kan. Makanya nggak bisa kita nggak ngoleksi kopi Lahat karena masa kopi asal
asal kita, asal nenek moyang kita nggak ada kopi lahat. Mungkin di kedai tetap ada sampai saat ini. Nah, ini pun minuman-minuman Turan ini pun kita buat dari apa? Dari blend dari Arabica lahat dan Robusta lahat. Oke, teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran ya dengan semua warna-warni yang ada di layar kaca kita siang hari ini teman Pro 2, kita bakal bahas satu-satu deh buat kamu ya, kita beda boleh ya. Boleh dijelasin gak Kak, itu produknya ada apa aja nih yang ada di depan kita sekarang? Yang saya bawa yang ada di display di meja ini, itu ada apa namanya perwakilan dari Robusta, dari green bean ya. Ya, green bean Robusta ini dari 3 origin atau 3 daerah. Jadi ada Robusta lahat, ada Robusta Semendo, dan ada juga Robusta Pagaralam. Boleh dikasih lihat Kak? Ini. Nah itu tuh Robusta, ini Robusta Pagaralam nih Pagaralam ya. Terus satu lagi nih Robusta Semendo. Itu Semendo. Dia agak lebih ke coklatan ya? Iya, lebih coklat. Terus nih Robusta lahat. Iya, dia warnanya kayak lebih nggak terlalu pekat ya, iya, kayak betul. Semendo ya. Jadi ini semua prosesnya dilakukan secara natural. Jadi sejak panen, pasca panen, prosesnya natural. Jadi proses natural itu ya pada saat dipetik merah, langsung dijemur sampai ya kulitnya terpisah. Terus dilakukan pemisahan terhadap cangkang, gitu. Dan prosesnya itu tadi apa namanya butuh waktu lebih lama karena mengharapkan cuaca ya. Langsung sinar matahari gitu. Jadi kalau musim hujan ya terpaksa agak lama prosesnya sampai bisa kita bisa kita ini, karena kan kadar air yang ada di biji kopi itu kan harus dikeringkan dulu. Mempengaruhi juga rasanya ya Kak ya. Gitu. Nah berarti kalau misalnya kayak lagi musim hujan kayak kemarin beberapa bulan yang lalu, itu gimana tuh Kak cara mensiasatinya biar tetap ada nih gitu barangnya? Itu tadi siasat petani ya, paling misalnya ada batch ya, ada batch misalnya ini sudah baru panen nih, sedikit dijemur sini ya, itu tadi harus mensiasati kondisi alam ya. Jadi ya harus pintar-pintar, makanya beberapa bulan kemarin juga pasokan dari Robustanya agak sulit. Paling kebagian dikit kita misalnya kebagian 20 kilo yang biasanya. Nah ini udah mulai agak normal lagi. Karena cuaca udah mulai bisa jadi panas ya. Beberapa supplier kita dari petani yang ada di Pagaralam itu sudah siap mau dropping 50 kilo, 100 kilo gitu untuk biji kopinya. Karena kan kondisi cuaca sudah mulai stabil lah ya, panas sudah mulai lebih banyak daripada hujan gitu. Oke. Tapi dari awal 2018 nih Kak ya, sampai sekarang 2026. Karena kan ada peningkatan gak sih? Karena sekarang Gen Z mah katanya semuanya serba dikopiin gitu ya. Kayak kalau tugas kuliah harus ada kopi, kerja harus ada kopi. Nah itu berpengaruh juga nggak dengan Al Hijrah Coffee sendiri? Ya sebenarnya kalau sejak 2018 itu kan belum ada tren-tren seperti es kopi susu, gula aren dan lain sebagainya. Dan terus untuk kopi shop modern kayak Tomoro dan lain-lain itu kan belum terlalu belum ada malah ya. Dulu kan masih adanya itu Janji Jiwa. Zaman itu. Nah itu kebanyakan ya itu yang saat itu masih populer tuh itu Vietnam. Vietnam Drip. Iya, Vietnam Drip populernya. Tapi sekarang sudah bergeser ke arah itu tadi es kopi kekinian. Macam-macam ya. Ada es kopi susu creamer, es kopi susu gula aren, es kopi susu butterscotch, karamel. Iya, karamel gitu. Jadi udah banyak variasinya. Iya. Nah, kalau dari Al Hijrah sendiri ini Kak, aku lihat juga di depan tuh udah ada beberapa turunan produk kopi juga ya. Boleh dijelasin Kak satu-satu itu ada apa aja? Jadi ini Kopsuren ya? Iya. Jadi apa tuh Kopsuren? Best seller kita. Jadi Kopsuren ini kopi susu gula aren. Jadi kalau kopinya ya kita ambil dari espresso blend. Ya, yang pastinya blendnya dari Sumatera Selatan. Kadang-kadang Robusta Semendo pasangannya dengan Arabica Semendo. Dia mix kayak gitu ya? Iya di mix. Karena kan kayak Semendo, lahat dan Pagaralam itu mereka petaninya udah nanam Arabica juga. Sama kayak di Oku Selatan juga sama, tapi volumenya masih sedikit kuantitinya. Jadi itu base-nya mix ya, Arabica sama Robusta. Ini jadi maksudnya kalau untuk Kopsuren ini kan tetap kopinya kita pakai base-nya, beverage-nya pakai espresso blend. Terus tuh kita gunakan fresh milk. Ya, fresh milk, terus tuh ada gula arennya di sini. Ada gula arennya. Jadi tetap manisnya dari gula aren, bukan dari gula gula putih ya. Iya. Gitu. Tetap manisnya dari ini.
Biar agak untuk legit ya. iya, jadi dicampur juga dengan apa namanya? Dengan evaporasi Oh, biar dia lebih nice. creamy gitu. Ini kopi susu gula aren. Itu best sellernya. Iya, best seller. Nah, terus Sebelahnya. ada kopi susu creamer. Oh, Nah, ini untuk pemula nih iya, kayaknya ya. jadi kopi susu creamer ini sebenarnya kalau yang kepengen nggak terlalu manis ini. Oh, itu. Tapi dia creamy. Oh, Kayak mana rasanya? a bit Lebih like padat, latte nggak lebih sih? padat. Hah? Kayak Latte latte nggak tapi sih? dia ada creamy-nya. Oh, oke. Latte tapi lebih berat gitu Iya, ya. Oke. latte tapi lebih creamy gitu maksudnya itu. Kalau latte itu kan dia ya kopi sama fresh milk aja gitu kan. Iya. Nah, ini malah kalau latte itu lebih cenderung dia lebih bitter, lebih pahit kan. Iya. Karena nggak ada Itu campuran lebih lain. kayak karamel. Lebih creamy ya. Cappuccino nggak sih? Iya, lebih creamy. Iya, Jadi iya, kayak mana rasanya? Ada rasa apa namanya? Rasa krimnya. Manisnya ya itu tadi krim yang buat dia lebih gemuk. Ada rasa manisnya di ujung. Jadi kayaknya lebih anu lah ya. Kalau yang Kalau untuk kepengen orang yang suka yang manis malah itu ya. lebih suka yang manis yang ini sebenarnya. Yang mana tuh? Yang ini. Yang itu ya. Oke. gitu. Karena dia ada creamy-creaminya. Iya, ada creamy. Cuman kan kalau aren ini kan tetap khasnya manisnya aren. Iya, manisnya gula aren gitu. agak gurih legit Gurih gitu ya. betul. Nah, ini kalau ini yang kelas ekonominya. Nah, itu apa tuh? Kopi susu santri. Kopi susu. Kenapa? Aku selalu bertanya-tanya kenapa nama-namanya tuh kayak gitu. Jadi gini, kami juga kan kadang-kadang sering keluar masuk juga pondok pesantren. Kalau ada event kadang-kadang kami diminta bantu apa namanya ya minta bantu inilah apa namanya penjualan di sana, bantu meramaikan lah ya. Jadi kita ada Mikirin kalanya pasar juga iya pelajar karena kan ya. untuk pasaran kayak ini kan kalau pasaran misalnya kopi susu gula aren kan biasanya pasarannya tuh 20 sampai hampir 30 ya. 20, Ada yang jual lah. 28.000 ada juga gitu kan. Macam-macam. Pokoknya di atas 20 lah. Ada yang bahkan di atas 25. Iya. Kalau kita jualnya itu di angka 25. Oh, 25.000 itu iya, ya. cuman kalau kita masuk pesantren, anak-anak santri kan berat mau jajan bener. 25. Bener. Makanya kita apa namanya kita patok. Udah nih pengen ngopi susu gula aren. Tapi harganya ekonomis. Jadi kita buatlah kopi susu santri. Tetap secara komposisi ada arennya juga. Aren dan juga espresso ya, juga tapi ya. kan bisa lihat Erin kan Itu dari lebih luar pekat kan lebih pekat yang ini ya. Espressonya dan juga gula arennya kayaknya lebih banyak ya. Ini jadi maksudnya ya ibaratnya tuh ya lebih ringan lah ya, lebih ringan. Dan ya, cocok juga buat pelajar kayaknya iya, ya. jadi lebih cocok juga apa namanya dan lebih ramah juga di kantong-kantong santri gitu lebih kan. ramah di kantong mereka, lambungnya juga ya. Takut banget lambungnya terkejut. Makanya kita buat produknya namanya es kopi Susan. Oh, susah. Susan susu santri. Oh, gitu. bisa. Jadi kalau bazar Keren biasanya ya. kita tetap harus ada ini. Harus ada. Karena kan kita penjualan kita tuh selain daripada offline di kedai, di coffee shop, ya kita kadang-kadang ikut juga CFN. Oh iya, ikut CFN berapa kali Iya, udah? ikut terus CFN, kan? ikut CFD. Kalau CFD sejak awal. Oh iya. Kita kemarin ke situ. Di mana sih, Kak? CFD atau CFN? Iya, CFD kita CFD. ikut kemarin. Kan ada memang apa namanya space untuk UMKM. Yang di arah ini ya, yang di arah masuknya ke dalam kah? Iya, di depan BNI. Iya. Nah, itu area UMKM. Oh iya, aku kemarin sempat lihat tapi Iya. nggak sempat ke situ. Pokoknya dari minggu pertama udah 4 kali lah ya, 4 kali kita udah. oke. Ya itu udah eksis lah setiap minggu pagi ada. Kalau kita kalau mau ketemu produknya Alijra ada di sana gitu. Coba kalau misalnya kamu mau coba teman Pro 2 ya. Di CFD. Oke. Di CFN juga dari awal kita juga. Kalau di CFN di mananya tuh? Kalau di CFN awal-awal kita tuh di depan Alfamart di seberang Bang Sumsel Babel. Oke. Sekarang lebih masih kurang di lah. situ? Agak geser ke kanan dikit. Oh, sekarang agak geser ke kanan Iya, dikit. ke kanan gitu. Jadi di situ tuh teman Pro 2 Iya. ya. If you want to try, boleh banget didatengin ke situ ya. Karena kita lihat dari biji-bijinya juga kayak Sumatera Pride banget ya, Iya, Kak ya. betul. Dan menurut Kak Yudi sendiri, apa sih ciri khas kopi dari Sumatera sendiri yang ngebedain sama kopi yang lain? Jadi kalau kopi Sumatera Selatan ini kan khususnya Robusta ya, dia punya ciri khas atau karakter umumnya itu biasanya bodinya lebih tebal. Bodinya tebal ya, baik di baik di pagar alam maupun di Lahat maupun di Oku Selatan gitu. Tapi kalau di Semendo dia ada rasa acidity-nya, agak ada rasa asamnya kalau robustanya, walau robustanya.
Robusta malah kayak Arabica ya? Ya dia karena kan ditanam di agak di ketinggian. Semendo kan ketinggiannya Iya, lebih anu. lebih Karena tinggi makanya dia datarannya Arabikanya kalau untuk Sumatera Selatan Semendo paling ini Top layer paling ya. paling topnya di antara yang lain. Walaupun di Pagar Alam ada Arabica, di mana di Lahat juga ada Arabica. Ya sebenarnya Lahat juga nanam Arabikanya ya sudah bersinggungan wilayahnya. Iya. Di wilayah di Kecamatan Jarai, Tanjung Sakti. Jadi udah dekat-dekat Pagar Alam memang di lereng Gunung Di Dempo lerengnya. ya. Lereng Gunung Dempo. Cuman kalau untuk Arabica itu tadi Semendo itu udah Top tiernya pokoknya. ya udah bisa dibilang udah mendunia juga. Oh. Gitu. Udah dibawa teman-teman dari Rostri macam-macam kan. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Arabica Semendo ya dari segi price-nya juga lebih Beda tinggi ya. lebih tinggi dibanding Arabica Pagaran sana. Tapi secara umum ya memang harga kopi sekarang malah naik terus. Oh, bagus ya Bisa dibilang profitnya naik ternyata terus ya. Alhamdulillah naik ya. Terus. Enggak, sebenarnya naik harga beli kopi kita naik, tapi secara harga jual produk kita nggak bisa naik. Bener. Dengan itu ya. kondisi kayak gini agak susah kita naikkan harga. Oh iya benar karena juga ya mungkin marketnya di masyarakat kita juga Iya, ya beda-beda ternyata. Oke. Nah teman Pro 2 buat kamu juga yang pengen tanya langsung sama Kak Yudi ya pertanyaan seputar Al Hijrah Coffee Box ini boleh banget ya atau seputar kopi juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau Instagram kita juga boleh di @pro2rri_palembang. Kita bakal break sebentar ya Kak ya. Iya, siap. Kita bakal balik lagi tetap Iya. stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno. Nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta 2 menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang. Pro 2 FM Palembang. Terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi RRI Digital. Ya, balik lagi di Santai Siang pastinya teman Pro 2 ya, spesial UMKM bareng sama Erin dan juga Kak Yudi. Kita tadi ngobrolin seputar kopi nih, yang ternyata kopinya Sumatera Selatan itu bahkan udah mendunia ya Kak ya. Iya betul. Kalau untuk Arabikanya aja itu benar-benar udah top tier-nya Iya. Semendo ya. Arabica Semendo. Arabica Semendo itu udah top tier banget, dibawa-bawa keluar bahkan nih teman Pro Iya. 2. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita ngomongin kopi nih Kak, dari awal prosesnya nih, itu apa aja sih proses yang dilewatin sampai jadi tuh kayak kop suren gitu? Iya. Jadi kan di kopi ini kan ada yang namanya proses hulu dengan proses hilir. Oke. Jadi kalau dari hulu itu kan ya dimulai darinya petani, startingnya. Oke. Jadi petani ya itu tadi nanam kopi, terus tuh treatment ya, perawatan sampai dengan panen dan pasca panen. Sudah sampai situlah petani bisa menjual yang namanya green bean yang ada di meja ini. Oh, green bean-nya itu. Ya. Nah, untuk kita pelaku usaha kopi umumnya mengambil kopi itu yang pastinya minimal kategori untuk premium. Kalau robusta tuh sampai dengan fine robusta. Oke. Itu udah pasti petik merah. Itu petik merah. Iya, karena nggak bisa kita di coffee shop jual kopi yang kategori atau kualitasnya yang nggak masuk kategori premium atau fine gitu, karena akan berpengaruh ke cita rasa. Oke. Iya, terus setelah dari itu tugas petani itu udah mengantarkan sampai menjadi green bean. Nah dari situ mulai dari hulu itu mulai ke hilir. Jadi kita selaku pelaku usaha kita belilah atau kita minta supply lah biji kopi tadi, green bean tadi dari petani. Umumnya memang kalau kami pribadi dari Al Hijrah ngambilnya memang langsung dari petani. Ngambil langsung dari petani. Iya, jadi misalnya petani A di Pagar Alam, dia itu memang pelaku ini sebagai petaninya. Petani langsung jual gitu kan. Nah, sama juga misalnya di Lahat, di Muara II, di Oku Selatan gitu kan. Di Semendo sama, langsung dari petani. Terus setelah itu kita lakukan yang namanya proses roasting atau sangrai. Itu. Jadi kopi yang masih mentah ini masih green bean ini biasanya kadar airnya tuh yang memang ideal tuh ya itu tadi 10 sampai 15% kadar airnya tuh. Jadi masuk di kategori itu tadi kita langsung nggak perlu jemur lagi kita. Bisa Jadi langsung disangrai ya roastery ya. Jadi si roaster ini langsung melaksanakan proses penyangraian. Kebetulan kami juga ya dulu pernah ikut kelas di 2018 dulu ikut kelas roasting ya. Jadi makanya kita bisa melakukan proses roasting sendiri. Dan kebetulan juga kita mesin roasting ada walaupun kapasitasnya kecil. Karena mesin roasting itu ada yang kapasitas 100 gram untuk testing note untuk tester, terus ada yang sampai puluhan kilo gitu kan. Nah, kebetulan kita cuma punya yang 1 kilo. Jadi itu juga mesinnya udah tua juga lah, termasuk udah umurnya 8 tahun sudah. Oke. Tapi syukur alhamdulillah masih bisa dipakai ya, digunakan secara maksimal lah. Tapi memang kalau untuk produksi kita belum bisa karena kan kapasitasnya kecil. Jadi hanya baru sementara ini baru bisa memenuhi untuk kebutuhan kita, kedai kita. Kedai kita di 4 outlet nih. Ya, 3 yang ada di Riau, 1 yang ada di Palembang. Terus juga kalau event-event kita biasanya jual yang produk kayak gini. Oh, biji yang sudah di-roasting jadi, ya. Si roaster ini tadi melaksanakan proses penyangraian sesuai dengan profil roastingnya. Jadi kalau untuk espresso blend ini biasanya di atas medium ya, di atas medium to dark lah ya. Nggak sampai dark tapi medium to dark. Kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan espresso yang lebih pekat, yang lebih rasanya tuh yang kuat lebih gitu lebih ya. kuat ya, lebih bold, lebih strong gitu kan. Nah, kalau untuk yang untuk yang single origin sendiri misalnya Arabica ya, itu paling di level light to medium kayak gitu. Untuk Arabica ya, untuk yang single origin gitu. Jadi masing-masing beda metode peruntukan roasting ya, metodenya beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk manual brew roastingnya profilnya seperti ini. Untuk yang misalnya
espresso blend, profilnya seperti ini. Jadi nggak bisa misalnya yang untuk manual brew tadi, yang untuk single origin, untuk apa namanya kita pakai untuk espresso blend, nggak bisa, terlalu soft dia, iya, benar, gitu. Yang begitu juga sebaliknya, yang profil medium to dark tadi kita pakai untuk apa namanya, untuk single origin ya, untuk manual brew, untuk buat V60, ya nggak bisa juga. Pasti cita rasanya ataupun Bakal beda karakter ya. rasanya ya, karakternya akan beda gitu. Nah jadilah setelah itu tadi setelah jadi dari green bean kita sangrai, jadilah yang namanya roast bean. Ini yang ada di kemasan-kemasan ini. Oh, itu roast bean. Ya, ini masih dalam bentuk biji. Oke. Kalau kita nggak jual bubuk. Oh, nggak jual bubuk. Ya, karena apa namanya, jangka waktu atau daya tahannya tuh nggak terlalu lama kalau bubuk. Oh, ternyata berpengaruh juga Berpengaruh, ya, Kak? gitu. Oh, aku baru tahu yang ini. Nah tuh, jadi ini apa namanya, kemasannya pun beda. Kalau yang bubuk dia nggak boleh ada airflow gini, nggak boleh ada lubang udara. Oke. Jadi ini karena kopi yang sudah disangrai itu kan ada proses apa namanya, kimia. Oh iya, Perubahan iya. ya, perubahan. Jadi idealnya kopi yang sudah disangrai, apalagi masih dalam bentuk biji, kemasannya harus ada ini. Harus ada apa, airflow-nya gini. Airflow-nya itu ya. Iya ya, harus ada apa namanya, lubang udara. Agar karena dia kan ada proses oksidasi di sini kan, jadi mengeluarkan gas. Jadi kalau nggak ada lubang ini, kembung dia. Kembung I ininya. see. Iya, Gasnya iya. memenuhi ini. Jadi ini pun hanya bisa mengeluarkan, nggak bisa masuk angin di sini. Oke, Udara oke, nggak bisa oke. masuk. Oke. Udara yang di dalam bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Gitu. Nah kalau untuk yang kopi bubuk justru sebaliknya. Oh, dia harus dari luar harus ke rapat. dalam. Enggak, kalau yang kopi bubuk jadi nggak boleh Nggak pakai ini. boleh ada udara Nggak sama boleh. sekali. Karena kalau dia ada udara ya aroma kopinya nanti Bakal habis. kemana-mana habis Ya ya. habis gitu. Ya, kopi bubuk juga kan punya usia, nggak boleh misalnya. Idealnya itu sebenarnya maksimalnya tuh 3 bulan udah maksimal betulnya. Kalau mau kopi yang press bubuk. ya, Iya, kalau iya. yang press. Ya sebenarnya kalau 6 bulan setahun masih bisa juga. Tapi ya kadar freshnya udah turun iya, ya iya, gitu. Jadi kita ngopi juga tapi nggak press lagi kopinya. Kalau roast bean kayak gini berapa lama tahannya, Kak? Kalau roast bean, roast bean ini ya idealnya sekitar 6 bulan. Oke. Kalau mau yang press ya, ya di atas itu juga masih bisa sebetulnya. Tergantung apa namanya, metode penyimpanan ya. Oke. Cara penyimpanan kita ya minimal dia di suhu ruangan, nggak boleh terlalu panas. Di suhu ruangan ya, suhu ruangan misalnya di suhu ruangan 30 derajat ya, kalau itu idealnya gitu. Terus ya tidak boleh juga didekatkan dengan apa namanya, benda-benda yang berbau tajam. Oh iya. Iya, nggak boleh dekatkan. Kenapa tuh? Akan berpengaruh nanti, apalagi kita nyimpen biji kopi itu. Oh, berpengaruh ya? Iya. Oke. Berpengaruh. Jadi nggak boleh nanti didekatkan dengan durian misalnya kan. Lengket lah semuanya. Perpaduan itu, oke. Jadi bingung orang ini, kopi ini kok rasa durian gitu kan. Oke. Gitu. Padahal bukan dari kopinya, karena dari baunya ya. Iya, karena didekatkan dengan benda-benda yang berbau tajam, minyak misalnya kan, Oke. itu bahan-bahan kimia lainnya. Itu sebenarnya ya ada cara-cara sendiri yang memang kita harus pahami juga, kayak gitu. Mulai dari tata cara penyimpanan, ya, treatmentnya. Oh gitu. iya. Ya biar kopi itu tetap berada di kualitas yang oke gitu kan. Yang seharusnya. Ya memang seharusnya begitu ya. cita rasanya pun juga nggak berubah gitu kan. Gitu Erin. Oh, ternyata emang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ada temanku juga bilang, wah kopi mah pahit. Tapi ada juga yang bilang, makin pahit kopi tuh berarti makin bagus. Nah, benar nggak sih, Kak? Ya sebenarnya gini, itu tadi sebenarnya karakter kopi itu kan macam-macam. Sebenarnya di kopi itu ada rasa manisnya ada. Manis dari Asamnya kopinya juga, ya. Rasa asamnya juga ada. Jadi pahit di kopi itu sebenarnya bukan rasa pahit, itu namanya tuh body. Oh, itu body namanya. Iya, jadi harus dibedakan pahit body dengan yang memang benar pahit kopi karena gosong misalnya gitu. Oh, itu. Ya kalau kopi gosong ya pasti pahit. Enggak juga kopi semuanya kalau gosong itu pasti pahit kan. Iya sih. Roti gosong pahit Pahit kan. sih, Walaupun iya. dia manis gitu kan. Jadi harus dibedakan. Makanya untuk mengeksplorasi karakter kopi itu kan itu tadi dibutuhkan yang namanya seduh secara filter, yang pakai kertas yang minumnya tanpa embel-embel gitu kan. Dan warnanya pun kecenderungan dia lebih muda kayak warna teh gitu. Oh iya. Gitu. Dia agak bening gitu Iya ya. sebenarnya yang mau ngopi yang lebih sehatnya yang seperti itu. Tapi kan umumnya orang kan nggak tahan kalau nggak pakai gula atau nggak pakai campuran lainnya kan gitu kan.
Ya tapi ya secara umum ya kayak gitulah. Ada juga yang memang penikmat kopi single origin namanya kan. Jadi dia pengen tahu karakter kopi aslinya tuh seperti apa. Ya itu tadi dengan metode seduh yang namanya V60 gitu. Oke. Tapi aku juga pernah coba nih kayak dengan metode V60 tadi yang di pagar alam waktu itu, dan rasa kopinya tuh kayak ada jeruknya gitu. Ya memang itu jeruknya itu maksudnya tuh mulai dari karakternya tuh kan macam-macam. Ada yang acidity-nya kayak asam jeruk. Iya. Manisnya kayak citrus misalnya kan, kayak gitu itu kan. Itu dari mana tuh datangnya? Ya memang dari kopinya, dari karakter kopinya. Jadi di dalam kopi itu kan masing-masing daerah itu kan macam-macam karakternya. Ada yang menonjol misalnya rasa asam buahnya. Ada yang menonjol bodinya gitu. Ada yang menonjol juga misalnya lebih ke arah wangi-wangian bunga, aromanya floral ya. Nah itu jadi masing-masing daerah tuh punya cita rasa, punya karakter kopi masing-masing, karakter cita rasanya. Dan jangan salah, untuk espresso sendiri pun kalau yang idealnya juga ada manisnya. Itu jadi mulai dari tata cara kita melakukan ekstraksi ya, kalau ideal dan betul itu nanti muncul karakter manisnya. Terus tuh ada bodinya juga terasa tebal. Nah itu tadi yang pahit disebut tadi tuh sebenarnya bukan pahit ya, sebenarnya body dari kopi ya. Jadi harus dibedakan pahit kopi dengan body ya. Terus tuh ada asamnya. Nah kalau misalnya kita ekstraksinya terlalu cepat, kecenderungan asam yang menonjol daripada manisnya. Bahkan manisnya tenggelam. Itu tadi macam-macam. Jadi metode ekstraksi itu kan akan mempengaruhi dari cita rasanya itu sendiri. Makanya ada standar masing-masing. Untuk espresso seperti ini, manual brew seperti ini, kayak gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi daripada rasa kopi itu sendiri ya. Cita rasa kopi itu. Jadi mulai dari air, itu air pengaruh. Kadar airnya juga Kadar berpengaruh air, ya. terus tuh suhu. Suhu. Ya suhu brewnya air, juga ya? suhu panasnya itu. Suhu panasnya terus tuh dari gilingan. Oh iya. Kasar dan halusnya akan pengaruh kayak gitu. Kalau kecenderungan espresso kan dia lebih halus. Kalau kecenderungan yang manual brew tadi itu lebih kasar. Kayak gitu. Ternyata emang kayak gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya aku pernah dengar juga katanya kalau misalnya kopi itu juga dipengaruhi sama tanaman yang ada di pinggirannya. Iya, karena makanya kopi itu tidak boleh misalnya dipasangkan dengan tanaman yang di luar daripada kopi. Oh iya. Nah, makanya kebun kopi itu kan nggak ada di tengah-tengahnya, misalnya ada pohon jeruk misalnya gitu. Ya nggak boleh, akan mempengaruhi rasanya. Ternyata gitu. emang benar ya. Iya. Jadi tetap ya itu pun standar dari penanaman pun misalnya berapa meter di antara di antara satu ke yang lainnya. Petani gitu juga kan. punya standarnya sendiri juga jadi ya. dia tidak boleh direkatkan. Faktor geografis juga pengaruh, ketinggian gitu kan. Makin Angin, tinggi ya. makin mantap. Enggak juga. Jadi nggak boleh juga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi juga ya terlalu asam nanti. Iya. Kayak gitu. Apalagi Arabica kan. Iya, Ya idealnya iya, itu kan di 1100 sampai 1300 mdpl. Robusta ya di bawah itu. Nah, jadi kalau Robusta ditanam di ketinggian yang sama kayak ketinggian Arabica, Dia bakal ya kecenderungan Robustanya nanti asam juga. gitu. Gitu. Oke, ternyata emang kayak gitu teman Pro 2 ya. Banyak hal-hal yang ternyata harus di cross check lagi ya. Dan juga mungkin kayak diketahui lagi ke alasannya apa nih. Oh, ternyata gini nih teman Pro 2. Oke, buat kamu juga yang udah tanya di WhatsApp 0816 11 06 916 ya. Karena ini udah mepet banget, bakal kita jawab satu-satu ya. Dari siapa nih? Oke, dari Randy di Sukarami. Siang Rin, mau nanya dong sama Kak Yudi, kalau untuk kopi Sumsel yang paling cocok untuk pemula itu jenis apa? Nah, Randy pasti kamu dikatain nolep ya di tongkrongan, jadi kayak nih ngopi nih gue nih. Ya sebenarnya kalau untuk pemula ya, sebenarnya ada plus minus. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk Robusta ini kan karena kadar kafeinnya tinggi, itu juga akan berpengaruh ke iritasi lambung sebetulnya. Nah, cuman orang kan paham, aku nggak mau ngopi yang asam. Jadi Robusta gitu. Robusta, padahal Robusta sendiri kan kafeinnya tinggi. Kadar kafeinnya tuh 2 kali lipat daripada Arabica. Oke. Gitu. Noted. Jadi untuk pemula ya bisa sebenarnya mau coba-coba Arabica dulu nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya dengan catatan misalnya kita punya riwayat sakit mah misalnya, jangan dikosongkan perut gitu kan.
Ya minum sebenarnya kalau untuk minum yang kayak minuman yang diseduh dengan metode P60 itu sebenarnya ringan tuh. Ringan maksudnya ya smooth ya, gimana Iya, kayak iya, kita iya, minum iya. teh. Ya cuman kan di situ ada rasa acidity-nya ada asamnya, ada manisnya, bodinya juga tipis. Kayak gitu. Oke, Nah, oke, cuman kalau misalnya kepengen minum robusta itu tadi konsekuensinya kafeinnya dia tinggi. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga yang minum robusta tuh malah perutnya terasa, lambungnya terasa perih ya. Perih karena pengaruh kafeinnya. Memang kecenderungan asamnya ya rendah kopi robusta itu. Tapi temanku ada juga yang bilang dia kayak deg-degan. Oh iya itu karena kafeinnya. Oh, oke. Kan kafein tinggi itu kan untuk merangsang otot jantung. Kayak gitu. Memang deg-degan. Kayak temenku kan Iya. waktu itu ngopi kan, terus Iya. kayak temenku bilang gimana sih rasanya ngopi, terus aku kasih kan, terus dia bilang Rin deg-degan ya, hah? Aku bilang perasaan aku nggak deg-degan kok kamu deg-degan. Ya itu kan pengaruh dari apa cara kerja kafein kan untuk merangsang otot jantung gitu. Ya wajar kalau dia deg-degan. Kalau dia deg-degan malah yang tanda tanya kan. Kok minum kafein nggak ada pengaruh ke. Agak aneh gitu Iya. kan. Jadi untuk pemula ya saya sarankan ya kalau mau kafein yang rendah ya pilih yang arabica dengan seduhan ya mungkin yang lebih panjang, rasionya misalnya 1:16 iya. biar lebih watery ya. Iya. Biar lebih watery, jangan juga nih 1:14, 1:12 ya. Nanti lebih apa namanya? Lebih tebal dia. Benar. Terus kalau untuk minum robusta ya itu tadi bisa dipakai untuk kopi susu, tapi misalnya gramasenya sedikit aja. Oke. Misalnya idealnya kopi shop itu 12 gram ya minta kurangin 8 gram aja. Oh iya. Jadi kan Kadar kecenderungan kafeinnya juga iya, dikit ya. jadi terserah mau dibuat kopi tubruk, black coffee, ataupun misalnya dibuat Vietnam. Oh iya, Kayak gitu. Ya dikurangin aja biji kopinya. Tapi ya itu tadi tetap kalau bisa posisi lambung kita sudah ada Isi lah ya. terisi ya. Apalagi pagi-pagi kan. Takutnya nanti apalah ngopi kepengen sehat malah jadi lambungnya jadi bermasalah, Nggak sehat, iya, iritasi iya, gitu kan. Oke. Itu ternyata ya teman Pro 2. Oke. Dan satu lagi dari Sinta di Alang-Alang Lebar. Kalau orang suka kopi pahit, menu apa nih yang cocok dicoba di Al Hijrah Coffee? Nah ini gimana nih? Suka kopi pahit? Iya, Ya suka kopi pahit ya bisa di espresso. di espresso ya. Bisa juga itu tadi apa namanya manual brew tadi. Manual brew ya juga bagi bisa. bagi pemula dia kan belum bisa merasakan sensasi minum dengan metode seduh P60. Jadi yang ada nanti penilaiannya hanya pahit. Oh iya, kita Hanya belum pahit. belum tahu kayak wah ini ada asin-asamnya Iya, dikit, ini ada agak betul. citrusnya, ada Iya, ininya. jadi sebenarnya ya tuh untuk teknik minum kopi seduhan dengan filter itu kan sebenarnya dia bukan buru-buru langsung Iya. diteguk ya, Dia ditelan ya. Harus dikulum-kulum dulu ya, di rongga mulut, di rongga mulut. Harus parkir dulu dia sebentar. Nah, di sanalah kita bisa merasakan sensasinya. Ada manisnya nih. Ada asamnya tipis gitu kan, bodinya kayak gini. Nah, setelah kita telan baru nanti cita rasa kopinya tuh ada yang tinggal atau enggak. Oh iya, Clean atau aftertaste-nya enggak, ya ya. aftertaste-nya kan kayak gitu. Nah, cuman bagi pemula dia pasti yang dia rasakan pasti hanya full pahit aja. Iya. Full pahit. Nah, kayak gitu. Ya cuman saran saya itu tadi kalau mau yang P60 nggak apa-apa. Mau espresso ya apalagi walaupun dia hanya 30 ml penyajian. Wah, itu Tapi mah tetap strong ya banget. strong kan? Itu strong banget. Gitu. Tapi yang sepanjangan kayak gitu. Aku pernah udah Cuman mau strong kalau banget. mau yang beverage under press milk, mau yang agak terasa nonjol pahitnya lagi nggak apa-apa. Coba cafe latte. Oh, cafe latte Tanpa boleh. embel-embel ya. Jadi press milk dicampur dengan espresso kayak gitu. Jadi press milk itu kan susunya nggak manis. Iya, kayak iya. gitu. Beda dengan UHT kan. Ada kadar manisnya juga, ada kadar Dia gulanya. Cuma agak gemuk gitu Iya, ya kata gitu. orangnya. Oh, I see teman Pro 2. Tapi kalau di Al Hijrah sendiri ini Kak, best sellernya apa sih? Kalau best seller, ya beverage-nya itu tadi yang under press milk, itu tadi tiga minuman ini, tapi yang best sellernya itu tadi es kopi susu gula aren, es kopi Al Hijrah sama es kopi susu creamer. Ini yang nggak pernah tinggal kalau Itu kita ada nggak pernah event. ketinggalan, Iya. Kadang-kadang kita nawarin saat event ini kopi susu santri kayak gini, walaupun harganya misalnya lebih murah daripada dua produk ini. Kadang-kadang orang milih yang memang premium, yang memang best seller kita gitu kan. Penasaran kali ya, kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba juga yang
under press mill. Bisa juga dicoba yang memang kopi yang apa namanya full manual brew gitu kan. Kayak minuman ya itu tadi seduh manual, filter gitu kan. Bisa dicoba. Oke. Apalagi pengen mengeksplor ya, pengen tahu ya kan, pengen tahu karakter kopi Sumsel Iya, seperti benar, apa. benar, Itu benar, tadi benar. metode itu yang kita pakai. Oh, boleh banget teman Pro 2. Nah, buat yang pengen coba nih Kak, Iya. di mana nih tempatnya? Kalau kedai kita ya offline-nya di Jalan Kartini nomor 17A. Jadi kalau tahu Hotel Suara Dwipa jatuhnya itu di belakang Iya, di iya. belakang Suara Dwipa persis. Persis banget ya. Persis banget gitu. Bisa masuk dari Jalan Supeno. Di kedai Tiga Nyonya itu, nah itu nggak berjauhan dari kita. Bisa juga dari gedung Aiki di ujung, Jalan Kartini juga tuh, sampai ke taman yang di depan gereja itu. Oke, oh iya Yang sering ada street food ya di taman itu. Itu nggak jauh lah dari situ. Oh, dari situ ya. Paling 50 meter lah. Di paling jauh. online-nya ada nggak Kak? Di online-nya ada di Grab ada, di GoFood juga ada. Oke, apa tuh Shopee namanya? Food juga ada. Oh, tapi itu juga Iya, ada semua. ya itu namanya Al Hijrah Coffee. Al Hijrah Coffee juga. Al Hijrah Oke, Coffee. di Ready situ. semua minuman yang ada di sini. Semuanya ready Semuanya ya. ready. Nggak cuma kopi aja katanya Nggak cuma ya. kopi. Ada banyak macam-macam juga Iya, ada matcha ya. juga ada, teh Matcha tarik juga. rempah juga ada. Teh tarik rempah juga ada teman Pro 2. Kalau range harganya mulai dari berapa sampai berapa Kak? Kalau untuk minuman Yang ready ya. yang ready ya, Yang ready to mulai drink dari gitu. 15 lah ya. Mulai 15.000 ya. sampai 25 paling mahal. 15 sampai 25. Kalau nggak masih salah ada yang terjangkau. 30 yang kayak butterscotch, Iya. salted caramel macchiato gitu. Masih terjangkau lah ya Masih sebenarnya, terjangkau lah. teman Pro 2. Nah, kalau untuk biji-bijiannya gimana tuh? Nah kalau untuk biji kopi ini kan kemasan 250 gram. Yes. Nah robusta ini. Jadi dari yang ada saya display di sini kan dari 4 daerah tuh. Ada Lahat, Pagar Alam, Semendo sama Ranau ya. Aku Selatan. Jadi seperempat ini kita jual di harga 60.000. Oh, oke. Murah sebetulnya. Murah. Iya. murah. Itu udah murah tuh. Murah malah kali. Untuk Kalau untuk ini ya. arabikanya ini nih yang Roast top beef. yang ini. Mulai dari arabika Wah, Lahat. itu tuh. Ini kita jual di harga 60. Oke. Tapi hanya 100 gram. 100 gram. 100 gram. Jadi kalau untuk Arabica memang jauh lebih mahal dibanding Iya. Robusta kayak gitu. Jadi ada Arabica Lahat, Arabica Pagar Alam sama Arabica Semendo. Oh, itu 3 varian variannya ini karakternya beda-beda nih. Beda-beda? Apa tuh, Kak? Kalau Arabica Semendo ini lebih ke aroma Floral ya? bunga-bungaan gitu kan. Kalau untuk Arabica Pagar Alam dia lebih acidity-nya kayak rasa asam-asam buahan. Itu yang ku coba Ini enak waktu nih, itu. Iya, enak nih. iya. Nah, sama Lahat juga. Lahat lebih smooth lagi dia. Oh iya. Lebih smooth, tapi asamnya nggak terlalu nonjol. Oh, aku belum coba Lahat sih. Ini kalau Coba Lahat. coba Kami pun Pagar baru Alam. dapat ini yang Arabica Lahat. Oh iya. Biasanya cuma 2 ini kami. Oh iya. 2 produk ini yang ada. Iya, karena Pagar Alam tuh fruity banget dia. Iya, ini kita baru dapat. Tapi ya tetap kalau untuk blend ya nggak tinggal lah Arabica Sumsel sama Robusta Sumsel. Itu harus Kadang-kadang ada kita ya? pasangkan Arabica Semendo dengan Robusta Semendo, Arabica Pagar Alam dengan Robusta Pagar Alam. Cuman sementara Arabica Pagar Alam kita belum dapat stoknya, stok green bean-nya lagi agak susah. Iya. Gitu. Makanya cuma dapatnya Arabica Lahat. Oke, ternyata ya. Baik teman Pro 2 karena udah jam 1 ya. Nggak terasa ya? Gak kerasa banget ngobrolin kopi ini ya. Ternyata sebagai orang yang suka kopi dan juga penjual kopi ternyata ya. Banyak hal-hal yang ternyata bisa ngasih ilmu lebih banyak juga ya teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak juga ya untuk Ya, Kak Yudi. terima kasih, Arin. Ya udah dari awal tuh berbagi gimana pengalamannya, wawasan tentang kopi juga teman Pro 2 ya. Dan juga ternyata memang banyak banget ilmu-ilmu seputar kopi di Sumatera Selatan ini. Semoga nanti obrolan kita juga ngasih manfaat ke kamu semua teman Pro 2. Buat kamu yang pengen coba Al Hijrah Coffee Box, langsung aja ya ke ojol, di Shopee Food ada, di Grab Food ada ya, di offline-nya juga ada ya, di GoFood juga ada teman Pro 2. Sama namanya Al Hijrah Coffee ya. Iya. Yes, dan santai siang sampai sini dulu. Pastinya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Kak Yudi juga makasih Ya, teman makasih Pro ya. 2 ya. Kita tutup santai siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.